Pemirsa, kami akan buka Newsline hari ini dengan sejumlah informasi terkait dengan trending topik. Apa saja yang sedang ramai diperbincangkan lah oleh warganet. Kita akan lihat berikut ini pemirsa. Apa saja topik-topik yang sedang ramai. Kita akan lihat grafiknya untuk hari ini. Ada 2 pencarian dan dua-duanya nama artis ibu kota nih, Marcelina. Oke, ini yang pertama terkait Nikita Mirzani ya, yang baru saja divonis dalam kasus dugaan pemerasannya pemirsa. Dan yang kedua terkait apa, Jessica? Sandra Dewi yang mencabut gugatan. Ini pencariannya mencapai 2.000 pencarian. Dan langsung saja pemirsa kita bahas dalam Newsline Trending Topik. Untuk selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Kata Oma, baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Ya pemirsa, yang pertama kita akan melihat trending topik yang pertama terkait dengan Nikita Mirzani, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baru saja memvonis Nikita dengan 4 tahun penjara. Nikita terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Ini kasusnya yang memang sudah berjalan dari bulan Desember 2024 ya Jessica, di mana dalam berbagai persidangan memang kerap kali diwarnai ada berbagai cekcok atau juga sampai kepada keributan begitu ya, tapi akhirnya vonis sudah dibacakan. Itu kemarin ya, kemarin siang pemirsa itu vonis sudah dibacakan. Maka dari itu kenapa Nikita Mirzani menjadi trending pencarian pada hari ini. Dan pemirsa, terkait dengan vonis, coba kita dengar terlebih dahulu bagaimana pembicaraan dari Hakim PN Jaksel saat membacakan vonis berikut ini. Elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1. Dengan pidana kurungan. Oke, jadi pemirsa itu tadi pernyataan dari Hakim Ketua terkait dengan vonis Nikita. Jadi kalau kita tarik ke belakang lagi nih kemarin pemirsa, Nikita tuh ternyata terbukti bersalah dalam kasus tindak pidana pemerasan. Selain vonis penjara 4 tahun, Nikita Mirzani juga didenda 1 miliar rupiah. Nah, apabila pidana denda tidak dibayar, nanti diganti dengan kerugian selama 3 bulan. Dan pemirsa, sebenarnya ini lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau JPU yang menuntut Nikita 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah nih Marcel. Iya, dan juga dalam kasus ini pemirsa atau pada dakwaan serta tuntutan sebelumnya, ini bukan hanya kasus pemerasan tapi juga ada bahkan tuntutan terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tetapi kemudian hakim memutuskan bahwa Nikita Mirzani dinyatakan tidak terbukti melakukan TPPU. Kalau bicara juga soal kronologi kasusnya, bahwa sejak awal Nikita Mirzani ini berkonflik atau dilaporkan oleh Dr. Reza Gladys yang juga memiliki brand kosmetik begitu ya. Nah, Nikita dilaporkan ke Polda Metro Jaya di Desember 2024. Nikita dituding melakukan pemerasan dan melanggar pasal Undang-Undang ITE serta melakukan pencucian uang. Iya, jadi pemirsa, saat itu Dr. Reza Gladys melaporkan Nikita Mirzani dengan kasus dugaan pemerasan senilai 4 miliar rupiah. Jadi selama dalam proses hukum yang berjalan, Nikita Mirzani menyatakan lega karena tidak dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU nih pemirsa. Kemudian dengan demikian Nikita akhirnya terlepas dari tuntutan 11 tahun penjara dan denda 2 miliar rupiah yang dituntut Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Ya, ini salah satu potret dari berjalannya persidangannya yang kerap kali memang terjadi cekcok, perbedaan pendapat antara kuasa hukum Nikita dan juga Jaksa Penuntut Umum.
Dan ini sebetulnya sering sekali viral di media sosial ya, Marcel, bagaimana apa yang terjadi selama persidangan, kemudian yang disoroti juga terkait tidak hanya vonis, tapi juga bahkan dari sisi fashion ini juga sering sekali Jadi sorotan ya. disorotan. Nah ini dia tampilan dari terdakwa Nikita ya ketika mengikuti persidangan di PN Jaksel, dan setelah kemarin akhirnya divonis 4 tahun penjara, Nikita mengatakan tidak ada yang harus ditangisi ataupun disesali. Walaupun mungkin akan ada langkah hukum berikutnya ya yang diambil oleh pihak Nikita. Kita simak bersama pernyataan selengkapnya dari Nikita Mirzani berikut ini. Akhirnya kita semua bisa menyaksikan sama-sama bahwa tinggal satu pasal yang ada, dua TPPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga sebetulnya harusnya sih nggak segitu vonisnya ya kalau mau berjalan dengan baik. Tapi nggak apa-apa, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Ya mudah-mudahan hakim bukan sebagai mentor untuk ada di persidangan ini, dan itu juga mengucapkan buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun ujungnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semuanya. Jadi pemirsa, walau seneng nih ya vonisnya lebih rendah dari tuntutan jaksa, Nikita tetap keberatan dan akan mengajukan banding. Dan menurut pengacara Nikita, Usman Lawara, ada pertimbangan hukum yang tidak dimasukkan hakim dalam putusan. Padahal hal itu seharusnya bisa meringankan terdakwa. Ini salah satunya perbuatan Nikita yang mengirim gambar nota pembelian produk Salmon DNA atau Glowing Booster Cell Lavisha ke asistennya Ismail Marzuki. Ismail kemudian meneruskan bukti itu kepada Reza Gladys melalui WhatsApp dengan tanggal yang diburamkan nih Marcel. Nah, kelanjutannya menurut kuasa hukum Nikita, pemburaman itu bukan atas perintah Nikita. Sekali lagi yaitu bukan perintahnya Nikita ke asistennya. Bahkan Usman menyebutkan atau kuasa hukumnya bilang bahwa fakta itu juga sudah diakui oleh Ismail Marzuki. Namun fakta-fakta itu tidak dimasukkan dalam pertimbangan oleh majelis hakim. Kita simak selengkapnya berikut ini. Nikita yang mengirim gambar kepada Ismail Marzuki, lalu Ismail Marzuki mengirimkan itu kepada Reza Gladys, tidak dipertimbangkan fakta terkait dengan bahwa itu adalah bukan perintah atau suruhan dari Nikita, dan itu sudah diakui secara tegas oleh Mahir. Di fakta sebelumnya tadi oleh hakim disebutkan ya bahwa fakta-fakta itu adalah ini, tapi dalam pertimbangannya tidak dimasukkan. Nah, ini yang menurut kami ada ketentuan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya. Itu dia pemirsa trending topik kita yang pertama terkait dengan vonis terhadap Nikita Mirzani, dan dia juga akan melakukan banding. Kita tunggu nanti akan seperti apa kelanjutannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.